Baik, kita mulai ya. Coba tadi sudah belajar luas dan keliling dari jajar genjang, persegi panjang, dan persegi. Coba luas jajar genjang tadi apa ya? Luas jajar genjang apa, Fernando? Luas jajar genjang. Alas kali tinggi, Vida, betul. Kalau kelilingnya? 2 kali alas tambah kali A tambah B, dengan A dan B-nya adalah kedua buah sisinya. Kemudian kalau persegi luasnya apa? panjang kali lebar. Persegi. P kali L. S kali Persegi, S. bukan persegi panjang ya. S kali S, betul, Agila. Kalau kelilingnya apa? 4 kali S. 4 kali S. Kemudian kalau persegi panjang? Luasnya panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Panjang kali lebar atau P kali L, kelilingnya 2 kali P tambah L. Nah, sekarang tentang konsepnya. Apakah setiap persegi panjang itu merupakan persegi? Ya atau tidak? Apakah setiap persegi panjang merupakan jajar genjang? Maaf, pertanyaannya itu. Apakah setiap persegi panjang itu merupakan jajar genjang? Jadi apa yang kalian tahu tentang jajar genjang? Jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki berapa pasang sisi sejajar. Dua pasang sisi sejajar. Nah, apakah persegi panjang itu merupakan jajar genjang? Apakah persegi panjang merupakan jajar genjang? Kalau tadi mendengarkan di videonya lengkap, harusnya bisa. Apakah persegi panjang itu merupakan jajar genjang? Ya. Ya, persegi panjang adalah jajar genjang yang khusus. Besarnya Nah, sebenarnya 90 derajat. Nah, sekarang apakah setiap persegi panjang, tadi kan sudah persegi panjang jelas jajar genjang. Apakah setiap persegi itu juga merupakan persegi panjang? Persegi, apakah juga merupakan persegi panjang? Tidak. Mengapa tidak? Apakah persegi sudut-sudutnya 90 derajat? Ya. Kemudian apakah persegi panjang sisi yang berhadapan sama panjang? Iya, Bu. persegi itu juga merupakan persegi panjang. Persegi panjang yang khusus. Setiap persegi itu merupakan persegi panjang, tetapi persegi panjang belum tentu dia persegi. Karena kalau persegi, syaratnya semua sisinya harus sama. Baik, kita ke nomor 1 ya, yang belum absen, yang baru masuk. Siwi Sekar, Ekari, tadi belum menulis nama dan kelas ya di kolom chat ya. Coba Ekari dan Siwi dilihat di kolom chat, tulis nama lengkap dan kelas di situ. Saya share dulu soal yang kalian kerjakan. Kita bahas bersama. Nah, sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Ya. Gambar yang pertama itu gambar alun-alun Yogyakarta. Pernah ke Jogja? Pernah ke Jogja belum? Pernah. Betul ya? Nah, ini benar ya gambar alun-alunnya ya. Ini asli, titiknya kan ada pohon di tengahnya itu. Coba, nomor 1 bermasalah tidak? Nomor 1, Torres?
Bisa mengerjakan tadi? Bisa. Nah, coba Fernando yang nomor 1. Dibaca dulu Fernando. Alun-alun utara Yogyakarta memiliki ukuran 150 meter kali 150 meter. Akan dipasang lampu di sekelilingnya untuk penerangan malam hari dengan jarak 4 meter. Jika biaya membuat satu set lampu 350.000, berapa biaya yang diperlukan untuk memasang lampu di seluruh sisi alun-alun? Ya, berapa jawabannya Fernando? 52.500.000. Langkahnya bagaimana? Mencari keliling alun-alun dulu. Ya, betul. Yang lain? Apakah ada pendapat yang lain? Ada yang tidak itu? Yang lain bagaimana? Apakah ada yang menggunakan konsep luas? Ada yang menggunakan konsep luas dalam menghitung? Davila? Davila benar atau enggak? Davila nomor 1 berapa jawabannya? Belum, Bu. Oh, belum. Benar ya, pertama dia bangunnya persegi, kemudian S-nya 150, jarak antar lampu 4 meter. Itu ditulis dulu yang diketahui. Kemudian kelilingnya kita cari. Kelilingnya ketemu berapa, Fernando? 600. Ya, 4 kali sisi, 4 kali 150, yaitu 600. Setelah ketemu keliling, kemudian langkah selanjutnya menentukan banyak lampu ya. Nah, cara menentukannya yaitu keliling taman dibagi dengan jarak tiang. Berarti 600 dibagi 4, yaitu 150. Kemudian mencari biaya yang diperlukan untuk lampunya, yaitu 150 dikalikan dengan 350.000. Hasilnya adalah 52.500.000 rupiah. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Nomor 1 ada pertanyaan? Tidak. Tidak benar atau tidak? Fit? Akila, benar atau tidak? Benar, nomor 1? Tidak. Ya, jawabannya tidak berapa? Akila belum tadi. Nomor 2 ya, berikutnya. Nomor 2 sudah belum? Yang baru masuk atas nama Christian. Coba Christian itu siapa ya? Tulis nama lengkapnya di kolom chat. Karena banyak yang akunnya tidak sesuai dengan nama asli. Coba nomor 2 yang sudah siapa? Belum. Akila belum. Akila? Belum. Citra? Coba Akila, videonya dinyalakan Akila. Dinyalakan terus dibaca soalnya. Videonya dinyalakan, mic-nya dinyalakan. Nah, terus dibaca soalnya. Soal nomor 2. Yuk, Akila. Ya, Nak. Perhatikan Akila gambar dibaca. berikut ini. Gambar apa itu, Akila? Jajar genjang. Jajar genjang, tetapi posisinya tidak seperti biasanya ya. Coba Akila, kita tentukan dulu unsurnya.
Nilai A-nya berapa itu, Pil? Nilai A, sisi yang bawah tadi berapa? 15 cm. Nah, fokusnya adalah jangan pada titik-titik garis putus-putus, tapi pada yang diarsir yang berwarna gelap, yang garisnya utuh. Fokus pada jajar genjangnya adalah EFGH. Yang garis bantu kamu abaikan. Kalau jajar genjangnya EFGH, berarti sisi-sisinya adalah EF, FG, GH, dan HE. Berarti nilai A-nya berapa? 17 cm. Boleh 17, boleh pula sisinya selain 17 ada sisi yang lain, 17 dan 9 cm. Nah, kita masukkan A-nya yang 9 cm. Kemudian D-nya adalah 17 cm. Jadi jangan terkecoh dengan yang garis bantu. Garis bantu ini nanti untuk tingginya saja. Nah, apa rumus kelilingnya tadi? Rumus keliling jajar genjang apa? 2 Ya. Dua dikali A tambah B. A tambah B. Nah, dimasukkan berarti 2 dikali A-nya 9, B-nya 17. 9 tambah 17 berapa, Gila? 26 26 terus dikali 2 yaitu dikali 2 yaitu 26 kali 2 52. Nah, itu kelilingnya. Kelilingnya adalah 52 cm. Nah, berikutnya untuk luas. Untuk luas, nah untuk luas kita harus memutuskan alas dan tingginya dulu. Nah, agar lebih jelas, gambarnya saya putar. Dilihat di tampilan ya. Kalau gambarnya saya putar, tampilannya seperti ini. Alasnya adalah 9, tingginya yang mana? 17, 8, apa yang 15? Yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus itu 15. Karena dia lurus ke bawah membentuk siku-siku terhadap perpanjangan sisi alas. Berarti untuk mencari luasnya, alasnya 9 cm, tingginya 15 cm. Silakan dihitung. 9 dikali 15. Berapa, Gila? 135. 135 cm persegi. Betul. Nah, itu untuk luas jajar genjangnya. Jadi, kalau jajar genjangnya dibolak-balik, nah, kamu jangan sampai bingung. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dilihat baik-baik posisi alas dan tingginya yang mana. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 yang sudah mengerjakan siapa? Coba Davila. Davila sudah nomor 3? Baru menghitung. Coba Davila yang A, nomor 3. Toras sudah nomor 3? Belum. Belum. Vida sudah? Belum. Coba yang nama akunnya Tristian siapa ya? Krono. Yang namanya akunnya Tristian?
Kan mic-nya nyala, tinggal bicara. Mas atau Mbak yang namanya Christian, mungkin pakai akun orang tua atau kakaknya. Krono. Siapa? Davila tahu? Enggak, Bu. Yuk, Davila membaca nomor 3A, nanti Vida nomor 3B. Davila dinyalakan, videonya dinyalakan. Bentar, Bu. Dan membacanya orang mbak tiduran. Nomor 3, udah gambar ya. Yuk, nomor 3. Vil, nomor 3. Hitunglah keliling dan luas bangun di atas. Nah, bangunnya terdiri dari bangun apa itu, Davila? Persegi dan persegi panjang. Ya, gabungan antara persegi dan persegi panjang. Nah, untuk soal seperti nomor 3, dalam mencari keliling, jangan tertipu ya. Untuk mencari keliling, tidak boleh keliling persegi ditambah keliling persegi panjang. Itu tidak boleh. Nah, terus bagaimana? Diingat, keliling adalah jumlah sisi bagian tepi. Berarti kamu hitung pinggirannya saja. Yang di tengah garis putus-putus itu, apakah terletak di bagian pinggir? Kok? Coba, jangan berbisik-bisik ya. Coba yang di tengah garis putus-putus 2 cm itu, dihitung sebagai keliling apa enggak? Tidak. Tidak. Yang dihitung hanya yang bagian tepi. Nah, gambar aslimu tadi kan banyak bagian yang kosong. Oke, banyak bagian yang kosong kita lengkapi dulu. Kalian bisa melihat gambar saya dengan jelas? Ye. Lihat berwarna merah ya. Ye. Nah, yang berwarna merah itu adalah kelengkapannya. Jadi, tadi kan hanya diketahui 6 cm di bagian kiri. Karena ini tadi persegi, berarti yang atas panjangnya juga 6 cm, yang kanan 6 cm, yang bawah 6 cm, kemudian ada putus-putusnya 2 cm, berarti yang utuh di luar berapa cm? 4 cm. Kemudian lebar dari perseginya 5, panjangnya 12, lebarnya lagi 5, kemudian panjang yang bagian atas 12 terpotong 2 cm, berarti tinggal 10 cm. Yang tepi yang sudah saya warnai merah itu kalian jumlah semua. Itulah kelilingnya. 6, boleh dari atas muter, boleh dari bawah muter, boleh pula langsung. 6-nya ada 3, berarti 6 × 3, 18. 5-nya ada 2, 5 kali 2, 10. Masih tambah 10, masih tambah 12, masih tambah 4. Ayo Davila, berapa jumlah akhirnya? 6, 10, 5, 2, 5, 4. Berapa, Davila? Sudah selesai menghitungnya? Belum. Belum. Ayo, dihitung. 18. 6, 10, 5, 12, 5, 4. Semua yang berwarna merah, karena ini letaknya di bagian luar semua. Ada 8 buah sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 54. 54. Yang lain? Betulkah hitungannya Davila? Tidak, betul hitungannya? Betulkah 54? 54. Fernando, betul? Cocok 54? Nih. Ya, benar ya.
54 cm. Nah, itu untuk menghitung keliling. Ada pertanyaan enggak? Kalau keliling tidak boleh dipecah keliling ini sama ini, tapi cukup jumlahkan bagian tepinya saja. Berikutnya yang B, mencari luas. Vida, videonya dinyalakan. Mencari luas, apakah bermasalah, Vida? Vida Naita? Ya, Bu. Mencari luas, yang B. Kalau mencari luas, boleh dipotong. Luasnya terdiri dari luas apa? Luas persegi, persegi panjang. Ya, luas perseginya dicari dulu. Perseginya berukuran berapa? Berukuran 6 cm sisinya. Berarti luas perseginya berapa? Luas persegi, Bu. 6. 6 kali S pangkat 2. Hana sudah, Hana? Hana? Sudah, Bu. Hana nomor 3, luas perseginya berapa, Hana? 36, Bu. 36, betul Vida? Cocok? Jawabannya Vida sama? 36? 6 kali 6 kali 6. Luas persegi, sisi kali sisi. Ya, 36. Nah, kemudian luas persegi panjangnya. Persegi panjangnya berapa? Panjangnya 12, lebarnya 5. 12 kali 5 berapa? 12 kali 5. Kemudian dijumlah semua. Luas persegi ditambah luas persegi panjang. Berapa total semuanya? 96. 96 satuannya cm persegi. Ada pertanyaan untuk latihan soalnya? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Ya. Bisa ya menghitung baik itu soal cerita ataupun benda gabungan? Bisa ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini juga semakin mendung, kita akhiri sampai sini. Setelah ini untuk kesimpulan dan juga untuk melihat pemahaman kalian, kalian kerjakan kuis hanya 10 soal, termasuk soal takaran SD ya. SD artinya mencari luas, mencari keliling, kemudian diketahui keliling, mencari panjang, itu kan di SD sudah pernah. Saya beri waktu seminggu, tapi usahakan lebih cepat dikerjakan, itu akan lebih baik agar tugas kalian tidak bertumpuk. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada. Ya, apa, Davila? Davila mau bertanya apa? Tidak, Bu. Tidak. Untuk mid semester, nanti mid semesternya 1 Maret ya, insya Allah. Materinya hanya sampai segi 4. Segi 4 artinya hari ini kan kita belajar sampai persegi, kemudian minggu depan kita belajar melanjutkan yang belah ketupat, layang-layang, dan trapezium. Itu untuk materi mid. Untuk segitiga tidak masuk dalam materi mid semester. Sudah ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, saya akhiri untuk pembahasan soal hari ini. Kemudian silakan nanti bersiap-siap mengunjungi blog lagi. Di situ ada kuis, sudah bisa diakses sejak pukul 9 tadi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari grup. Wabarakatuh.